Hormon antidiuretik. Hormon-hormon ini dihasilkan oleh sel-sel saraf yang berasal dari area nukleus di hipotalamus yang terletak tepat di atas chiasma opticus dan sebelah lateral sampai ventrikel ketiga atau supraopticus paraventrikular. Hormon antidiuretik ADH dan oksitosin dikeluarkan dari ujung aksonal sel-sel saraf ini ke dalam jaringan pituitari posterior, tempat hormon tersebut disimpan. Impuls saraf dari sel-sel hipotalamus yang sama menyebabkan pituitari posterior melepaskan hormon ini ke dalam aliran darah. Karena proses pembentukannya pada jaringan saraf, ADH maupun oksitosin kadang-kadang disebut sebagai bahan neurosekretori. Materi tentang waktu paruh ADH adalah 18 menit dan dipecahkan terutama oleh hati. Hormon antidiuretik ADH bekerja pada sel-sel ductus colligentes ginjal untuk meningkatkan permeabilitas terhadap air. Ini mengakibatkan peningkatan area absorpsi air tanpa disertai dengan elektrolit dan tidak tergantung pada reabsorpsi elektrolit apapun. Air yang direabsorpsi ini meningkatkan volume dan menurunkan osmolaritas cairan ekstraseluler. Pada saat yang sama, keadaan ini menurunkan volume dan meningkatkan konsentrasi urin yang diekskresi. Pengaturan ADH. ADH diatur terdapat 3 stimuli utama untuk pengaturan sekresi ADH. Yang pertama adalah osmolaritas plasma yang dipantau oleh osmoreseptor pada hipotalamus anterior. Peningkatan di atas osmolaritas plasma normal yaitu 290 miliosmol per kilogram mengakibatkan stimuli neuron dari reseptor ini ke sel-sel pensekresi ADH, meningkatkan sekresi ADH. Keadaan ini selanjutnya meningkatkan retensi cairan. Dengan demikian, mengencerkan cairan ekstraseluler dan menurunkan osmolaritas plasma kembali. Dalam pengertian yang sama, turunnya osmolaritas plasma mencetuskan penurunan atau terhentinya sekresi ADH. Ini stimulus kedua terdiri atas perubahan dalam volume cairan ekstraseluler. Reseptor peregang dalam porsi tekanan rendah dari sistem kardiovaskuler seperti vena cava, jantung sebelah kanan, dan pembuluh pulmonal memantau volume darah. Stimuli dari reseptor ini dihantarkan oleh serabut-serabut aferen ke hipotalamus. Penurunan volume darah menstimulasi sekresi ADH. Akibat dari peningkatan retensi air meningkatkan volume darah tanpa mempengaruhi tekanan darah arteri. Kenaikan volume darah menghentikan sekresi ADH. Keadaan ini menghambat retensi air. Dengan demikian, memulihkan volume normal kompartemen cairan ekstraseluler. Mekanisme ini berfungsi untuk mengubah sekresi ADH dalam merespon terhadap perubahan-perubahan posisi tubuh. Gerakan dari
Perubahan dalam tekanan darah arteri juga dapat meregulasi sekresi ADH. Hipotalamus menerima informasi dari reseptor tekanan yang terletak pada sinus karotid dan aorta. Penurunan tekanan arteri meningkatkan sekresi ADH. Dengan demikian, retensi air cairan mengakibatkan meningkatnya volume dan tekanan plasma. Peningkatan tekanan arteri menghasilkan efek sebaliknya. Mekanisme ini mungkin akan lebih penting pada kompensasi perubahan besar tekanan darah arteri, seperti pada kondisi shock yang sangat mengancam. Berbagai stimulus lain telah memperlihatkan pengaruh terhadap sekresi ADH. Seperti peningkatan ADH dapat dipercepat oleh angiotensin II, rangsang nyeri, stres, opiat, nikotin, clofibran, klorpropamid, dan barbiturat. Fungsi fisiologis ADH. Sejumlah ADH yang sedikit sekali sebesar 2 nanogram bila disuntikan pada seseorang dapat menyebabkan antidiuresis, yakni berkurangnya ekskresi air oleh ginjal. Singkatnya, bila hormon ADH ini tidak ada, maka ductus dan tubulus colligentes hampir tidak permeabel terhadap air, sehingga mencegah reabsorpsi air dalam jumlah berarti, dan karena itu mempermudah keluarnya air yang sangat banyak ke dalam urin, juga menyebabkan pengenceran urin yang berlebihan. Sebaliknya, bila ada ADH, maka permeabilitas ductus dan tubulus colligentes sangat meningkat, menyebabkan sebagian besar air direabsorpsi sewaktu cairan tubulus melewati ductus colligentes, sehingga air yang disimpan dalam tubuh akan lebih banyak dan menghasilkan urin yang. Mekanisme yang tepat mengenai kerja ADH pada ductus untuk meningkatkan permeabilitas ductus baru diketahui sebagian. Tanpa ADH, membran luminal tubulus hampir impermeable terhadap air. Akan tetapi, segera setelah berada di dalam membran sel terdapat sejumlah besar vesikel-vesikel khusus yang mempunyai pori-pori yang sangat permeabel terhadap air. Bila ADH bekerja pada sel, ADH pertama bergabung dengan reseptor membran yang menyebabkan CAMP. CAMP selanjutnya menyebabkan fosforilasi dari elemen-elemen di dalam vesikel khusus, yang kemudian menyebabkan vesikel masuk ke dalam membran sel apikal. Jadi, menyediakan banyak daerah yang bersifat permeabel terhadap air. Semua proses ini terjadi dalam waktu 5-10 menit. Kemudian, bila tidak ada ADH, seluruh proses berbalik dalam waktu 5-10. Pengaturan produksi ADH. Pengaturan osmosis bila cairan elektrolit yang pekat diinjeksikan ke dalam arteri yang mensuplai hipotalamus, maka neuron-neuron ADH yang terdapat di dalam nukleus supraoptik dan paraventrikel segera menjalarkan impuls ke kelenjar hipofisis posterior untuk melepaskan banyak sekali ADH ke dalam sirkulasi darah. Seringkali meningkatkan sekresi ADH sampai sebanyak 20 kali dari normal. Sebaliknya, bila ke dalam disuntikan cairan yang encer, maka penjalaran impuls terhenti dan sekresi ADH terhenti sama sekali. ADH yang sudah ada di dalam jaringan dirusak dengan kecepatan kira-kira setengahnya setiap 15-20 menit. Jadi, dalam waktu beberapa menit, konsentrasi ADH dalam cairan tubuh akan berubah dari sedikit. Cara tepat mengenai bagaimana konsentrasi osmotik cairan ekstraseluler mengatur sekresi ADH masih belum diketahui. Namun, sedikit di sebelah, dalam atau dekat dengan hipotalamus, terdapat reseptor neuron yang sudah dimodifikasi yang disebut osmoreseptor. Bila cairan ekstraseluler menjadi terlalu pekat, cairan akan ditarik oleh osmosis keluar dari sel osmoreseptor, mengurangi ukuran sel dan menimbulkan sinyal saraf yang tepat di dalam hipotalamus untuk menimbulkan sekresi
ADH tambahan. Sebaliknya, bila cairan ekstraseluler menjadi terlalu encer, air bergerak melalui osmosis dengan arah yang berlawanan masuk ke dalam sel, dan keadaan ini akan menurunkan sinyal untuk sekresi ADH. Walaupun beberapa peneliti meletakkan osmoreseptor di dalam hipotalamus sendiri, yang lain meyakini bahwa osmoreseptor terletak di dalam organ. Bila cairan tubuh menjadi sangat pekat, maka nukleus supraoptik akan dirangsang, sehingga ada penjalaran impuls ke kelenjar hipofisis posterior, dan ADH disekresikan. ADH ini disalurkan melalui darah ke ginjal, di mana ADH meningkatkan permeabilitas ductus colligensum terhadap air. Akibatnya, sebagian besar air kemudian direabsorpsi dari cairan tubulus, sedangkan elektrolitnya akan diteruskan dan dibuang melalui urin. Proses ini mengencerkan cairan ekstraseluler, sehingga mengembalikan cairan ekstraseluler ke keadaan dengan tekanan osmotik yang normal. Efek vasokonstriktor dan penekanan dari ADH dan peningkatan sekresi ADH yang disebabkan oleh volume darah yang rendah. Selain dari efek yang ditimbulkan oleh konsentrasi ADH yang sangat kecil dalam menyebabkan peningkatan penahanan air oleh ginjal, konsentrasi ADH yang lebih tinggi mempunyai efek yang kuat dalam. Penyebab peningkatan ini adalah sebagai berikut. Atrium, terutama atrium kanan, mempunyai reseptor regang yang dibangkitkan oleh kelebihan pengisian. Bila reseptor regang ini dibangkitkan, reseptor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk menghambat sekresi ADH. Sebaliknya, bila tidak dibangkitkan akibat tidak penuhnya pengisian, terjadi proses yang berlawanan dengan peningkatan sekresi ADH yang sangat besar. Lebih lanjut, di samping reseptor regangan atrium,